Cukup, Kak. Cukup ya? Oke. Iya. Nah, sekarang kita masuk satu lagi ya, siklus yang paling akhir, namanya adalah jurnal pembalik gitu. Nah, yang mana kalau tadi kan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup itu dibuatnya di akhir, ya di akhir tahun, misalkan 31 Desember. Kalau jurnal pembalik, nah ini malah dibuatnya di awal tahun berikutnya. Misalkan sekarang kan tahun 2023 misalkan ya. Berarti untuk jurnal pembalik dibuatnya di awal Januari tahun 2024. Nah ini ya kita lihat untuk definisinya. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Intinya di sini. Jadi jurnal pembalik itu jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang mana ketika di jurnal penyesuaian itu muncul atau menimbulkan akun neraca. Nah, itu. Yang mana akun neraca itu kan ada 3 ya, harta, utang, modal. Kalau muncul akun itu maka perlu kita balik. Nah, pertanyaan. Jadi kalau misalkan jika tidak dibalik, maka kemungkinan akan terjadi akun ganda gitu. Ya, di pada berikutnya itu kalau misalkan kita nggak bikin pembalik, takutnya gitu ya dikhawatirkan ada akun yang double pencatatan, ya yang ganda. Ada 2 misalkan ya untuk akunnya. Terus fungsi dari jurnal pembalik itu sebenarnya utamanya tadi ya untuk menghindari terjadinya akun ganda. Nah, atau yang lainnya fungsi dari pembalik itu yang pertama mempermudah pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan AJP. Nah, yang kedua, nah ini yang paling penting ya, menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan AJP. Nah, terus yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, kita perlu membuat jurnal pembalik itu untuk menjaga konsistensi pendekatan catatan perusahaan. Karena kita coba balik lagi ya ke materi jurnal penyesuaian. Nah, itu kan waktu itu kita pernah bahas tuh, ada 2 pendekatan, pendekatan neraca, ada pendekatan laba rugi. Nah, sebenarnya ketika kita membuat jurnal penyesuaian, mau itu pendekatan neraca atau mau itu pendekatan laba rugi, pasti hasil akhirnya bakal sama aja antara neraca dan laba rugi gitu. Makanya gitu ya, agar kita terus nih sampai selanjutnya itu tetap pakai pendekatan yang sama, maka kita perlu membuat jurnal pembalik. Ya, biar konsisten gitu. Kalau dulunya pendekatan neraca, ya seterusnya harus neraca. Ya. Nah, ini kita masuk ke akun-akun apa aja sih yang harus kita balik misalkan ya. Nah, ini yang pertama gampang ya. Yang pertama itu teman-teman ingatnya ini aja. Utang. Kalau misalkan di jurnal penyesuaian ada akun utang di kredit, maka itu harus dibalik. Nah, yang pertama ya. Yang pertama kalau di jurnal penyesuaian ada utang dibalik, kalau ada piutang, utang yang pertama utang, yang kedua kalau ada piutang di debit, maka itu pun harus kita balik. Tinggal dibalik aja ya sebenarnya. Misalkan yang pertama tadi beban ini, misalkan ini. Misalnya pada 31 Desember terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar sebesar 3.500.000. Nah, gaji tersebut misalkan dibayarkan setiap tanggal 4 Januari. AJP-nya itu kan bakal kayak gini ya. Ketika ada gaji yang belum dibayar, maka bebannya di debit, utangnya di sebelah kredit. Terus pada saat kita bikin jurnal pembalik, oh ini ada akun utang yang muncul. Utangnya bertambah di kredit. Maka teman-teman buat pembalik.
utangnya yang awalnya di kredit pindah ke debit, nah bebannya pindah ke kredit sebesar 3.500.000. Nah, berarti nanti pada saat perusahaan melunasi nih, mau bayar gajinya, jangan ke utang lagi. Nah, karena kan utangnya udah ditutup ya, udah nol tuh. Nanti pada saat dibayar, catat aja bebannya di debit dan kasnya di sebelah kredit 3.500.000. Ini kalau nggak diminta jangan ya. Jadi cuma ininya aja. Utangnya dibalik ke debit, bebannya di sebelah kredit. Terus yang kedua, tadi yang harus dibalik itu adalah beban dibayar di muka. Kalau pada saat di jurnal penyesuaian itu pakai pendekatannya laba rugi. Atau dulunya gini, ada asuransi dibayar di muka, tapi di neraca saldo dicatatnya sebagai beban asuransi. Jadi kalau ada dibayar di muka tapi dicatatnya sebagai beban, maka itu pun harus dibalik. Contohnya ini. Misalkan ya, pada 1 Desember perusahaan X membayar uang sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, biasanya kan kalau lebih dari 1 bulan itu masuknya ke sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka pada kas. Nah, tapi boleh juga nih kita catat sebagai beban sewa. Dengan catatan gitu ya. Nah, ini kita bikin AJP. Yang mana kalau AJP itu kan kita balik yang ada di neraca saldonya. Jadi kan ini bakal masuk ya. Si beban sewa ini bakal masuk ke neraca saldo di sebelah debit. Nah, itu nanti dibalik posisinya jadi di kredit. Nah, beban sewanya di kredit dan sewa dibayar di mukanya di sebelah debit. Sebesar ini yang berarti yang belum kepake ya. Nah, yang udah kepakainya kan baru 1 bulan. Berarti yang belum kepakainya ada 11 bulan atau 11 juta. Nah, kita ingat lagi tadi ya. Konsep dari jurnal pembalik itu membalik yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, berarti membalik ini kalau di jurnal penyesuaiannya menimbulkan akun neraca. Nah, maksud menimbulkan itu kayak di jurnal penyesuaiannya ada akun neraca yang bertambah. Nah, lihat lagi ya. Akun neraca itu harta, utang, dan modal. Nah, jadi ketika ada harta bertambah, terus harta bertambah atau utang bertambah atau modal bertambah, maka itu harus teman-teman balik. Nah, sama kayak ini nih. Sewa dibayar di muka itu kan akun harta ya. Atau akun neraca muncul nih. Akun neracanya bertambah di debit. Nah, otomatis kita harus bikin di jurnal pembalik. Tinggal dibalik gitu ya posisinya. Bebannya di debit, sewa dibayar di mukanya di kredit sebesar 11 juta. Oke, ini untuk pembaliknya. Nah ya, ini gambaran buku besarnya itu. Misalkan tadi, beban sewa pada saat bayar, posisinya di debit 12 juta. Terus dari AJP tadi ya, sewa dibayar di mukanya di debit, bebannya di kredit, 11 juta. Terus kita posting juga dari ini. Nah, beban harus ditutup ya. Nah, 1 juta ini dapat dari mana sih? Selisih dari 12 juta dengan 11 juta. Nah, itu kan posisinya harusnya di debit ya. Di debit 1 juta. Tapi ingat lagi, kalau jurnal penutup, nah itu kan posisinya harus dibalik. Ya. Sehingga pasti bebannya di kredit nih. Bebannya di kredit 1 juta. Nah, dan kita masukin dari pembalik. Oh, ini beban sewanya di debit misalkan ya 11 juta, sewa dibayar di mukanya di kredit 11 juta. Nah, ini kalau kita totalkan, maka sewa dibayar di mukanya 0, beban sewanya muncul lagi nih
sebesar 11 juta. Oke, ini jangan terlalu di ini ya, ini buat gambaran aja. Tapi nanti ketika dimintanya bikin jurnal pembalik, maka cukup yang atas aja, yang ini. Ya, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Terus yang ketiga, yang harus dibalik juga adalah ketika ada pendapatan diterima di muka, tapi di neraca saldo dicatatnya sebagai pendapatan. Nah, ini ya. Misalnya, pada 1 September, perusahaan X menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 6 bulan. Seharusnya itu kan kita menerima uang duluan nih untuk 6 bulan, tapi belum ngasihin jasanya. Secara teorinya, kita itu harusnya masukin ke pendapatan diterima di muka. Nah, tapi kalau perusahaannya memang pakai pendekatan laba rugi, kan boleh ya dicatat sebagai pendapatan itu. Nah, berarti nanti untuk di jurnal penyesuaiannya, kita kurangi balik pendapatannya di debit, terus ada muncul nih akun utang atau pendapatan sewa diterima di muka sebesar yang ini belum kita kerjakan. Ini ada 800.000 dari nah ini kan 1 September misalkan ke Desember itu September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan yang sudah kita kerjakan. Tapi kan di sini kita nyari tahunya yang belum ya. Yang belumnya berarti ada 2 bulan. 2/6 dikali 2.400.000. Nah, hasilnya adalah 800.000. Oke, itu ya, itu untuk AJP sebenarnya. Kita fokusnya di sini. Nah, di jurnal penyesuaian ada akun neraca yang muncul, yang bertambah. Yang mana akun neracanya itu adalah utang. Ya, pendapatan diterima di muka adalah akun utang. Akun utang yang muncul atau bertambah, berarti kita harus balik nih jurnal penyesuaian yang tadi. Dengan cara pendapatan sewa diterima di mukanya balik ke debit, pendapatan sewanya di kredit sebesar sama ya 800.000. Terus ini ya, ini untuk ilustrasi buku besarnya. Dan terakhir yang harus kita balik adalah pendapatan yang masih harus diterima. Atau biar gampangnya kita ingat, utang piutang itu harus kita balik. Nah, ini ya, ini yang keempat itu adalah piutang. Nah, jadi ketika di jurnal penyesuaian ada piutang yang muncul di debit, nah ini harus teman-teman balik. Nanti pendapatannya ke debit ya sebesar 8 juta dan piutangnya balik ke sebelah kredit sebesar 8 juta. Ya. Nah, jadi kesimpulannya jurnal pembalik itu kita membalik yang ada di jurnal penyesuaian. Tapi tidak semua yang ada di jurnal penyesuaian itu harus kita balik. Cuman akun-akun tertentu aja ya. Yang ada 4 tadi. Ini. Yang pertama utang, yang kedua piutang, yang ketiga beban dibayar di muka kalau dicatatnya sebagai beban, dan yang terakhir pendapatan diterima di muka kalau dicatatnya sebagai pendapatan. Atau ketika kita lihat ya di jurnal penyesuaian ada akun neraca yang bertambah atau ada yang timbul, maka itu harus dibalik.